Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kajian pagi ini adalah tentang akidah. Temanya akidah, judulnya adalah Al-Hisab. Hisab. Ha, sin, alif, ba. Asalnya dari hasiba. Ha, sin, dan ba. Artinya menghitung atau hitungan. Itu secara bahasa. Secara syariat, hisab itu adalah ta'rifallah ibadahu maqadiril jaza ala a'malihim. Pemberitahuan dari Allah kepada hamba-hambanya tentang angka yang diperolehnya, angka yang diperoleh dari amalnya. Jadi kalau hisab itu kan hitungan itu kaitannya dengan angka. Amal manusia itu berapa nilainya, puntennya gitu. Kalau dalam guru itu punten berapa, hasilnya. Ya, kan itu amalnya beda-beda atau bisa jadi amalnya sama tapi setiap orang berbeda. Ya, sebagai contoh kita barusan melakukan sholat subuh. Berapa nilai yang kita peroleh dari Allah? Angkanya. Nah, ini kan gaib kan? Gaib kan? Nah, tapi standarnya itu, amal itu harus berdiri di dua pondasi. Pertama harus ikhlas, yang kedua harus meneladani Nabi Muhammad SAW. Itu dua saja. Seberapa ikhlasnya kita, seberapa keteladanan kita kepada Rasulullah, hanya Allah yang bisa menjawab. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, hari demi hari, waktu demi waktu, tapi berapa angka yang kita dapat dari Allah, nanti di hari hisab baru kita tahu secara gamblang. Ya, jadi yang namanya hisab secara syariat, ta'rifallah ibadahu maqadiral jaza. Pemberitahuan dari Allah kepada hambanya tentang nilai amal, jaza, ya. Allah membicarakan tentang hisab ini pada surat 58, ya, Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Pada hari Allah membangkitkan manusia semuanya. Lalu Allah memberitahu apa yang sudah mereka kerjakan. Ahsahullah, Allah memberi nilai, wa nasuhu, padahal mereka melupakannya. Jadi banyak perbuatan yang kita lupakan, tapi ternyata Allah menilainya. Ya, jadi semua. Kadang-kadang yang kita kerjakan malah kita sudah nggak ingat. Tapi oleh Allah ditampakkan. Nah, itulah hisab. Hukum, status hukum menerima adanya hisab.
Yajibul imanu bil hisab fa innahu ahadu afradil iman bil yaumil akhir lilidalatin nususi syariah alaihi. Wajib kita mengimani adanya hisab. Hisab ini adanya di sebelah mana rukun iman? Adanya di rukun iman yang kelima. Jadi include di sana. Walaupun secara terpisah tidak ada kan, hanya iman kepada hari kiamat. Nah, tapi ini paket kiamat ini banyak yang dikerjain. Di antaranya hisab. Hakikat dari hisab itu ya'tillah ta'ala yaumul qiyamah li fasil qada. Allah datang untuk memutuskan. Wa yuhasibu ibadahu ala ma qaddamu min amalin fid dunya, dan Allah akan menghitung amal hambanya yang sudah dia kerjakan waktu di dunia. Jadi dunia, ya, dengan demikian perbuatan di dunia itu menentukan nilai di akhirat. Ya, jadi jangan mengatakan dunia nggak perlu. Dunia itu perlu justru untuk berbuat yang baik sehingga nanti kita panen di hari kiamat. Jadi hari kiamat ditentukan, nasib seseorang di hari kiamat ditentukan oleh amalnya di dunia. Ya perlu, dunia itu perlu. Kita kuasai dunia, lalu kita isi dengan kebaikan. Tapi kalau orang memandang dunia ini skeptis, males, nanti dia penampilan jadi gembel. Ya, sholatnya dengan baju yang tidak dicuci, nah, contohnya itu. Berlubang-lubang, karena memang memelaratkan diri. Bukan itu. Justru kita harus tampil baik. Ya paling tidak adil lah. Paling tidak adil. Wong kondangannya bajunya gagah. Menghadap Allah masa lusuh. Ini kan nggak cocok. Kan? Kalau belanja untuk bukan Allah saja berani besar-besaran contohnya. Untuk gadget, untuk kuota, masa infaknya kurang. Itu kan. Nah ini kan dipertanyakan. Paling tidak adil. Jadi hakikatnya gitu. Fa amal mukminun, adapun nasib orang mukmin, fa innahum sayuhasabuna hisaban yasira, maka akan mendapat hisab yang ringan. Alhamdulillah. Kalau diterima. Kan kita hanya berharap diterima kan. Mudah-mudahan keimanan kita diterima. Kalau keimanan kita diterima, dicatat sebagai orang beriman, maka hisabnya pun ringan. Pertanyaannya seperlunya saja. Jadi nggak terlalu berat. Wa amal kafirun, adapun orang kafir, fayuhasabun, mereka juga dihisab. Ya, hisaban asira, hisab yang sulit, sukar. Dalil-dalil kita dapati dalam surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 6. Ayat 6. Pertama surat 4 ayat 6. Surat Al-Hijr ayat 92 dan 93. Dalam surat An-Nisa ayat 6 Allah menyatakan wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai hasib, sebagai penilai. Kemudian dalam surat 15 ayat 92 dan 93 Allah berfirman, "Fawarabbika, maka demi Tuhanmu, lanas'alannahum ajma'in." Sungguh kami akan menanyai mereka semua. Akan ditanya. Amma kanu ya'malun. Apa yang ditanya? Tentang apa yang dahulu mereka lakukan. Kemudian dalam surat Al-Mujadilah, surat 58 ayat 6. Tadi sudah dibaca ya. Kemudian dalam surat 21 ayat 47. Ini adalah ayat-ayat yang mendukung adanya hisab. Ya. Wa in kana mithqala habbatin
min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Meskipun amal itu seberat biji sawi. Meskipun ada amal seberat biji sawi, karena tempo dulu biji sawi ini dianggap benda yang paling kecil. Ya, benda yang paling kecil itu diibaratkan dalam Al-Quran dengan macam-macam. Ada yang serat korma. Kalau kita buka itu, ya kan, dagingnya kan ada yang nempel di biji itu, benangnya. Ada yang diumpamakan begitu. Meskipun amalmu seperti benang, serat yang ada di bijinya. Kemudian ada lagi sekecil semut. Karena semut dianggap binatang yang paling kecil. Kalau sekarang kan virus ya. Kemudian ada lagi diibaratkan dengan sebiji sawi. Nah ini, kali ini biji sawi. Jadi supaya kita imannya mantap, kita harus ke pasar beli biji sawi. Oh ini biji sawi. Kalau disebut benda, barang, binatang, kita kunjungi. Ya, seperti sebelumnya ilal ibili khuliqat afala yanzuru ya, afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhatikan bagaimana unta diciptakan? Kalau kita ke sana sempetin ngelihat onta. Onta itu kalau dilihat dari kakinya nggak pantas menjadi binatang padang pasir, karena kakinya empuk, gelenyер-gelenyер. Nggak pantas menjadi binatang padang pasir, karena padang pasir itu kan keras hidupnya. Ya, kita lihat onta mangap tuh, onta mangap. Bahkan kaktus yang begitu tajam itu bisa diloloh sama dia. Kalau kita kena aja udah berdarah, kok bisa masuk ke situ? Nggak ada darah. Lihat matanya itu. Matanya ini kalau menurut biologi ada 2 kelopak. Kalau dalam hadis, kenapa kita kalau makan daging onta paling tidak disunahkan berwudu? Nggak ada binatang di dunia ini dimakan sunnah berwudu, nggak ada, kecuali onta. Babi sekalipun meskipun haram, ya, kalaupun haram, habis makan nih, katakanlah orang nggak tahu, dikiranya itu boleh. Seperti ada orang mana itu masuk Islam, kurbannya babi. Bawa babi buat kurban. Wah, nggak boleh itu. Oh, dikira boleh. Saking awamnya. Kalaupun dia makan babi itu haram, tapi hanya sebatas cuci mulut. Nggak sampai wudhu. Nah, kenapa makan daging onta ada hadis, ya? Apakah saya harus berwudu kalau makan daging onta? Ya. Terus kalau daging kambing, ya kalau kamu mau. Jadi sunnah. Kalau daging onta wajib. Ini kenapa? Kenapa? Iya, buat obat. Yaitu makanya keanehan-keanehan di seputar onta ini. Di seputar onta. Kalau dimakan dagingnya, sunnah berwudu. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah mengobati sahabatnya dengan air kencing. Kencing onta. Sementara para penganjur mengatakan, jangan dekat-dekat dengan onta, karena ada antrak ya. Virus antrak ya, yang menyerang burung onta, ya kan? Nah, ontanya juga sama. Waktu lagi ganas-ganasnya.
Nah ini menurut keterangan dalam hadis, karena onta itu diciptakan dari jin katanya. Dari jin. Tapi jin ini apa? Jin itu makhluk atau jin itu dalam pengertian tersembunyi. Karena jin kan artinya dua. Sama dengan jannah. Jannah itu kan bisa artinya surga, bisa diartikan sebuah tempat yang rindang, penuh dengan pohon-pohonan tuh. Kalau istilah kita oase, di tengah padang pasir ada pohon-pohonan, di situ ada sumur, airnya banyak. Nah itu jannah. Ya, kita kembali ke sini. Jadi Allah ingin mengajak kita memperhatikan binatang atau benda. Nah, di antaranya ini biji sawi. Bagaimana pendapat-pendapat ulama? Qala Quwamusuna al-Asbihan yuhasiballahu ibadahu fil yaumal qiyamah wa yunaqishuhum yuhasibul bil ard man qadalahu bil maghfirah wa yunaqishu bil hisab man qada alaihi bil adab. Kata Asbihani, nanti di hari kiamat Allah akan memperhitungkan hambanya, ya, dan mengujinya, dihitung dan diuji. Kalau orang ujian skripsi itu kan semua nilai diakumulasi dari pertama kuliah sampai berakhir. Nah di ujung kuliah itu ada ujian skripsi. Nah itu dihitung semua angka-angkanya, diuji pula. Ditanya kenapa begini, kenapa begini. Ya, kalau lulus, yaitu nilainya tergantung. Ada yang summa cum laude, nah itu yang terbaik. Nah, kata Asbihani, dihisap itu dengan dipertunjukkan orang yang diampuni. Fulan, maju. Nah, gimana pengalamanmu? Alhamdulillah, walaupun saya dosanya banyak, saya mendapat ampunan, dipertunjukkan. Lalu didatangkan pula orang yang tidak diampuni. Fulan, ayo maju. Waduh, saya memang banyak sih kebaikan, tapi Allah memilih tidak mengampuni saya. Nah, itu. Contoh itu ya. Jadi ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Wa qala Ibnu Taimiyah yuhasibullah al-khalaiq wa yakhlu bi abdil mu'min kama wasafa fi dzalika fil kitabi wa sunnah. Allah, kata Ibnu Taimiyah, akan menghisap hambanya, wa yakhlu bi abdil mu'min, tapi khusus kepada mukmin Allah akan memilih momen tersendiri dalam menghisap ini. Dalam menghisap ini Allah nanti akan ada momen-momen dipanggil secara khusus orang ini. Jadi dipamerin ke semua orang. Ada amal-amal tertentu yang oleh Allah disimpan, dipanggil orangnya. Ya, di ruang khusus itu. Kamu dulu begini-begini, ngaku. Oh ya ngaku. Nah, yang ahli-ahli tadinya dosa, karena dia ngaku, coret. Dah, ini hanya menjadi pengetahuan di antara kita. Nanti kalau kamu keluar dari ruangan ini, jangan pernah ceritakan siapapun, ya. Aku ampuni karena kamu dahulu suka menutup dosa orang. Aku tahu kamu berdosa. Ya, tapi aku tutup hari ini. Jangan pernah ceritakan pada siapapun. Nah, itu nanti ada hadisnya. Di sini juga ditunjukkan lagi. Wa amal kufar fala yuhasabun muhasabatan man tuzanu hasanatuhu. Adapun orang kafir dihisab tapi tidak ditimbang. Dihisab tapi nggak ditimbang. Karena apa? Semua perbuatannya itu tidak layak ditimbang. Orang kafir mah dihisab tapi nggak ditimbang. Ya. Fa innaula hasanatan lahum, karena tidak ada kebaikan buat mereka. Jadi sebaik apapun orang kafir,
ya, itu dianggap buruk di hari kiamat. Karena kunci di hari kiamat itu keimanan. Kalau kunci di dunia ini ilmu, keterampilan, skills. Anda punya skill, dunianya bagus. Orang nyari, ya kan? Kalau tidak beriman gimana di dunia? Ya tetap bagus, yang penting itu dapat skill. Tapi di akhirat, semahir apapun, sepandai apapun, selevel apapun sarjana Anda, S3, S4, S5, nggak ada artinya kalau tidak membawa iman. Karena kunci akhirat itu iman. Nah, berbahagialah orang yang bisa ngumpulin dua-duanya, ya ilmu ya iman. Nah, itulah yang diharap. Fid dunya hasanah, fil akhirah, ilmunya punya, imannya mantap, ya kan? Imtak namanya, iman dan takwa. Nah ini kalau berhasil kumpul dua, tapi jarang, biasanya ilmunya semet, imannya sekedarnya. Adanya begitu, seperlunya. Persoalan-persoalan di seputar hisab. Pertama, Inna Allah Ta'ala huwa yatawalla hisabal khalaik. Allah yang kelak akan mendominasi untuk menilai. Si anu beri nilai sekian, itu Allah yang dominan. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 210. 21 atau 210 itu. Tapi kayaknya di sini ada nolnya, 210. Ayatnya begini. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulal. Mereka tidak menunggu. Makhluk ini tidak menunggu kecuali mereka menunggu kedatangan Allah. Kedatangan Allah fi dhulal, dalam mega naungan. Jadi Allah datang di dalam awan, dalam bentuk awan. Minal ghamam, jadi naungan dari awan. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat sebagai saksi. Wa qudiyal amr, dan diputuskanlah urusan itu. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah semua urusan dikembalikan. Ya, nanti Allah akan datang di hari kiamat dalam naungan berbentuk awan. Ya, lalu memeriksa amal-amal dibantu oleh malaikat. Fa inna Allah Ta'ala ya'ti yaumal qiyamah li fasil qada. Karena Allah Ta'ala nanti akan datang di hari kiamat untuk memberikan nilai, memberikan putusan bainal awwalin wal akhirin. Semua manusia sejak awal dan akhir. Fayujzi, maka dia akan membalas kulla amil bi amali, setiap orang yang beramal. In khairan fa khairun, kalau amalnya baik akan mendapat balasan baik. Wa in syarran fa syarrun, kalau buruk akan mendapat balasan buruk. Kemudian dalam surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 69, Allah menyampaikan, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan bumi hari itu cerah, ya, bersinar karena cahaya Tuhan, cahaya Allah. Wa wudi'al kitab, dan Alkitab pun dibuka, kitab induk dibuka. Waji'a bin nabiyyin, dan nabi-nabi didatangkan. Wasyuhada, dan orang-orang yang syahid. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan diputuskanlah kebenaran di antara mereka. Jadi yang diperiksa itu nabi-nabi dulu, orang-orang yang syahid, ya, dibuka bukunya, catatannya. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi, tidak akan dicurangi, tidak ada catatan yang meleset.
Wal makna artinya adaat yaumal qiyamah idza tajalla al haq. Artinya bumi pada saat itu terang di hari kiamat karena kedatangan Allah. Lil khalaiki li fasil qada, untuk memeriksanya. Jadi ketika Allah datang, yang tadinya gelap menjadi terang benderang karena cahayanya. Yang kedua, miqdaru yaumil qiyamah khamsuna alfisanah. Waktu ya pemeriksaan di hari kiamat itu 50.000 tahun pemeriksaannya. Tapi dia di ayat yang lain mengatakan cepat ya. Jadi Allah itu maha cepat, sari'ul hisab. Ya mungkin orangnya banyak ya. Artinya gilirannya itu karena banyak yang diperiksa, durasinya memang nggak banyak. Tapi berhubung banyak yang diperiksa ini makan waktu. Ja'a fi sahih Muslim, dalam hadis Muslim min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ma min sahibi dzahab", tidak ada orang yang mempunyai emas, wala fiddah, tidak pula perak, la yuaddi minha haqqaha, tidak dibayar haknya, zakatnya maksudnya, illa idza kana yaumil qiyamah suhifat lahu sahaif, akan dibuka lembaran-lembaran catatan min nar, dari api. Jadi bukunya itu murub, bukunya itu catatan jeleknya itu api berkobar-kobar. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, maka orang itu pun dipanaskan dengan api jahannam. Fa yukwa biha jambuhu wa jabinuhu, maka lambungnya ya dan jabinnya, jambu dan jabin itu sini pelipisnya, wa dhahruhu, punggungnya ya terbakar punggungnya. Kullama baridat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. Setiap sudah habis ya, artinya kan itu dibakar kan lama-lama habis. Maksudnya sudah reda, u'idat, maka dikembalikan lagi, seger lagi, berbakar lagi. Ya. Lamanya khamsina alfisanah, 50.000 tahun. Hatta yaqda bainal ibad, sehingga semua selesai diperiksa. Lamanya 50.000 tahun. Ini 50.000 mungkin ukuran sini kali ya. Ukuran dunia. Fayara sabilahu, maka waktu itu juga dia sudah ya melihat jalan yang harus dilaluinya. Apakah dia ke surga, apakah ke neraka sudah ketahuan. Karena nilainya sudah kelihatan. Kalau lembarannya itu berupa api, wah, celakalah buat dia. Musibah ini, udah ketahuan. Waduh, jelek. Ya, itu bagi orang yang punya emas dan perak tidak dizakatkan. Qila, ya Rasulullah, fal ibil, bagaimana orang yang punya onta ya Rasulullah? Qala wala sahibu ibil, begitu juga pemilik onta. La yu'addi minha haqqaha, tidak membayar haknya. Wa min haqqiha halbuha yauman wardiha ila idza kana yaumal qiyamah. Salah satu dari hak ya yang harus diberikan dari pemilik onta adalah susunya. Susu onta itu pun harus dizakatin. Jadi bukan sekedar ontanya. Susunya pun dia harus bagi pada orang lain. Kalau dia tidak begitu, nanti di hari kiamat, ya, butihala biqai qarqar, maka dia akan ditempatkan di tempat yang flat, terbuka. Awfara makanat ila yufqadu minha fasilan wahidan, lalu dia diinjak-injak dengan ontanya itu. Nasibnya begitu. Pokoknya semua lah. Ini ceritanya banyak nih, hadis-hadisnya. Jadi setelah itu beres, dia segera tahu
tempatnya di mana. Ya singkatnya kalau dia tidak diperlakukan dengan buruk, pasti udah nasibnya bagus. Ya, tapi kalau mendapat perlakuan buruk, wah itu udah alamat tidak baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam-macam hisab. Yatafawatu hisabun nas yaumal qiyamah. Hisab yang dialami oleh manusia berbeda-beda. Ya. Faminhum may yakunu hisabu asiran. Ada yang hisabnya susah, berat. Wa haula humul kafarah al mujrimun alladzina asyraku billahi ma lam yunazzil bi sultana. Mereka itu adalah orang-orang kafir, penjahat yang musyrik, ya, yang menserikatkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada keterangan. Wa tamarradu ala syar'ila, dan mereka mendurhakai Allah dengan melanggar syariatnya. Wa kadzdzabu rusula, mereka mendustakan Rasul. Wa qad yatulu hisabu ba'dil usad bi katsri dzunub wa idhamiha. Orang seperti ini hisabnya lama. Hisabnya lama nanti di hari kiamat. Wa minhum may yadkhulul jannata bighairi hisab. Maksudnya proses hisabnya ini kan juga membuat orang sedih gitu loh. Seperti Anda saja ngantri lah, kita ngantri. Ngantrinya itu kan pegel itu. Ya, ngantrinya belum lagi waktu buat kita, waktu ditanya-tanyanya. Ya, itu sangat menyulitkan. Ditanya ini, tanya itu. Ngantrinya panjang. Ya, kalau orang sudah ngantri, udah membekali diri dengan minum, snack, segala, warungnya jauh pisan, itu susah kita. Apalagi di hari kiamat. Nah, kita lanjutkan. Wa minhum may yadkhulul jannata bighairi hisab. Tapi ada yang masuk surga enggak dihisab lagi. Tadi kan ada yang menghadapi hisab dengan berat. Ya. Secara ekstrim, ada lagi yang bahkan tidak dihisab. Ngeloyor aja gitu. Enggak dihisab. Ya, tapi jumlahnya sedikit. Siapakah mereka? Wa humus safwatu min hadil umat. Orang-orang pilihan dari umat ini. Apakah generasi kita juga dapat? Terbuka. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan nanti akan lahir orang-orang yang pilihan. Tahukah kalian siapa orang pilihan? Ya Rasulullah, tentu kami. Bukan. Kalau kamu sahabat, bukan sahabat ini. Siapakah mereka ya Rasulullah? Orang itu adalah orang yang lahir, dia tidak melihat aku. Kalau yang melihat Nabi kan sahabat namanya. Tapi mereka berusaha meneladaniku. Mereka terpisah lama dengan aku. Nah, mereka itu setara dengan siapa ya Rasulullah? Ya setara tentu dengan kami. Bukan. 50 kamu. Tuh. Nilainya itu setara dengan 50 kamu. 50 sahabat. Bayangin. Satu sahabat itu udah angel. Mau dibalap itu kan. Setara dengan 50 sahabat. Di antaramu. Nah, jadi akan lahir generasi seperti itu. Wa minhum may yuhasabu hisaban yasira. Ada yang dihisab dengan ringan. Wa haula la yunaqashun al-hisab. Mereka tidak ditanya, cuma dihitung saja. Itu kan mending kan? Kalau nggak ditanya kan mending. Ya kan? Cuma dihitung aja. Yo, timbang. Kamu nilainya ini nilainya. Nih nilai kamu. Nggak ditanya-tanya. Mending itu. Itu namanya hisab ringan. Tapi kalau dikasih nilai, ditanya, itu yang berat. Aila yudaqqaq, artinya tidak secara rinci. Wala yuhaqqaq ma'ahum wa innama huwa ardun lidzunubihim tsumma yatajawazu lahum anha. Tapi sekedar diberi nilai saja. Kamu dulu berbuat baik nih nilainya. Kamu dulu berbuat buruk ini. Ya, tapi yang buruk ini ada yang diampuni, ada yang enggak. Kan? Diampuni ini mah.
Nah, ini dihapus. Katanya gitu. Ya Rasulullah, laisa ahad yuhasabu yaumal qiyamah illa halaka. Tidak ada seorang pun dihisab di hari kiamat kecuali dia binasa. Faqultu ya Rasulullah, alaisa qad qala Allah ta'ala fa amman utiya kitab biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Sahabat bertanya ketika Rasulullah memberikan pernyataan tidak ada satu orang pun di hari kiamat dihisab melainkan kelenger dia. Binasa. Jadi kalau melihat dosa-dosanya, waduh, sok berat. Nah, begitu kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana keterangan firman Allah? Kan ada yang Allah kan berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya biyaminihi dengan kanan itu tangan kanan apa sebelah kanan? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kalau nerimanya dari kanan, wah, petanda baik nih. Ya, diterima dengan tangan kanan. Apa sebelah kanan? Kalau sebelah kanan kan bagaimana posisinya kan? Kanan saya kan kiri Anda. Nah, gimana ngatur ya? Tangan kanan, berarti tangan kanan. Kalau diberikan dengan tangan kanan, wah, bagus ini. Dilihat dari situnya aja. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab. Maksudnya apa tuh firman Allah? Adapun orang yang diberikan dengan sebelah kanan atau tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kok Anda menyatakan setiap orang yang dihisab itu akan kelenger, binasa? Ini gimana ini maksudnya? Maka Rasulullah menjawab, innama dzalikal ard wa laisa ahadun yunaqashu yaumal qiyamah illa udziba. Itu hanya pemberitahuan saja. Jadi ya sama dengan nih nilaimu, itu namanya ardun, ditunjukkan. Nih nilaimu. Oh gitu. Nah, itu namanya hisaban yasira. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, tidak ada satu orang pun yang waktu dihisab kemudian ditanya, melainkan akan diazab. Kalau sempat ditanya, itu berarti petanda buruk. Ya, contohnya Anda dulu ibadah, siapa yang membiayai? Oh, saya usaha. Usahamu halal nggak? Waduh, nggak tahu ya. Lah kenapa nggak tahu? Nah, ini kepanjang urusan itu. Satu perkara aja panjang. Kenapa nggak tahu? Saya nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Nggak ada yang ngasih kajian. Ada sih. Ya, itu. Jadi urusan tuh. Apa? Rentetan tuh. Ya, beruntun kemana-mana. Wa mana nuqasyu hisab, arti nuqasyu, yang munakosha, istaksa alaihim, artinya detail, ditanya secara detail. Kan ada yang istilahnya tutup mata. Ya kan? Tutup mata. Ya udah. Ya. Kamu kenapa? Ya alhamdulillah saya halal. Udah nggak ditanya terlalu banyak. Halalnya dari mana? Oh terus kalau ditanya terus-terusan, tidak semua mampu menjawabnya. Innal hisabal madhkur innama huwa anta arida amal mu'min alaihi hatta ya'rifa minnatalla alaihi fi satriha alaihi fid dunya wa fi afiham anha fil akhirah. Jadi orang mukmin akan ditunjukkan segala amalnya termasuk dosa-dosanya. Ya, tapi ada dosa-dosa yang catatannya buram. Loh ini buram. Allah memberikan kebijakan diampuni. Tuh ada yang di apa namanya itu? Tulisannya ada yang terang gitu ya. Ada yang kok kayak ditutup-tutupi. Nah ini memang Allah memutuskan diampun. Alhamdulillah. Nah katanya orang mukmin akan begitu. Catatannya mah ada. Jadi bisa di zoom. Buram, nah, ini diampun. Ya jadi kalau manusia aja bisa ya, apalagi Allah kan. Di apa namanya? Anulah kalau dalam bahasa matematika di arsir ya, rada diburamkan. Wa yada fi hadits Ibnu Umar, ini dibenarkan dalam hadis Ibnu Umar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Allah menyatakan, Innallaha yudni al-mu'min.
Allah mendekati mukmin. Ya, nanti dalam kesempatan hisab Allah mendekati mukmin, fayadau alaika nafahu wa yastaru. Lalu dibuka, disingkap semua kesalahannya. Dibicarakan di situ, tapi ditutupi. Ya, ditutupi. Fayaqulu ata'rifu dzamba kadza, atafiru dzamba kadza. Kamu ngaku nggak pernah berbuat begini? Dibuka. Ini yang di Arsir ya. Nah, nih, dibuka diterangin. Kamu pernah melakukan begini nggak? Kan? Ngaku nggak? Nah, ternyata hamba itu ngaku. Iya Robi, iya benar. Hatta idza qarrara bi dzunubi. Ngaku iya saya pernah melakukannya. Wara'a fi nafsi ana halaka. Kemudian dia ngebatin, waduh. Matilah aku. Semuanya ketahuan. Ya. Qala satartuha alaika fid dunya. Aku dahulu menutupimu di dunia. Kenapa kesalahanmu nggak ada yang tahu? Karena aku yang menutupinya. Wa na'afirha lakal yaum. Maka pada hari ini aku ampuni dosamu itu. Fayota kitabu hasanati. Maka diberikanlah kitabnya itu dengan kanan. Setelah diceritain isinya, diberikan dengan kanan. Wa amal kafir wal munafiq, adapun orang kafir dan munafik, fayaqulu asyhad, maka saksi-saksi akan mengatakan haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Ada teriakan, orang-orang ini pendusta. Ada suara pendusta gitu ya. Maka ini Allah sampaikan dalam surat 11 ayat berapa ini? Ayat 18. Surat 11 ayat 18. Haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Mereka ini adalah pendusta-pendusta. Ala la'natullahi ala zalimin. Laknat Allah bagi orang yang zalim. Ya, orang kafir diperlakukan seperti itu. Yang keempat, mata takunul hisab, kapankah hisab akan digelar? Tahapan-tahapan apa ya hisab ini? Sebelah mananya? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surat An-Insyiqaq. Min taqdimillahi ta'ala dzikral kitab wa ya sahaif ala dzikri hisab ala taqdimi akhdimus suhuf alal hisab. Yaqul Qurtubi fa idza waqafan nas ala amalihim minas suhuf allati yu'tuha ba'dal bu'di husibu biha. Nah, ini hisab dilakukan setelah mereka wukuf. Semua kumpul ya. Kemudian mereka dipilih. Nah, bergiliran maksudnya ya, untuk dihisab. Fa idza utiyan nasahaif a'malihim yamtazul mu'minuna fil mauqif fi makanin wal kufar fi makan akhar. Jadi setelah kumpul bareng kan terjadi kiamat ya kan? Kiamat besar, ledakan di mana-mana, hancurlah total. Maka dibangkitkan lagi, kumpul semuanya. Nah, setelah itu dihisab. Saat dihisab mulai difilter. Mukmin sana, kafir sana. Tuh, mulai gitu katanya. Itu setelah kebangkitan. Jadi setelah ya, setelah mahsyar itu dihisab. Tahapannya itu. Qala Allah Ta'ala wa yauma yaqumus sa'ah, surat 30 ya, ayat 14. Pada hari kiamat itu tegak, ya, kiamat itu datang. Yauma idzin yatafarraqun, pada hari itu tafarruq, mereka berpisah-pisah. Ya, setelah ngumpul semua lalu digolong-golongkan. Ini ke sana gitu. Itu katanya, ya. Kemudian dalam surat Yasin ayat 59, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Imtaz. Nah, imtaz itu ya, ayo kamu ke sana, misah. Orang kafir, kamu misah. Tuh, dipisah.
Ya, setelah dijadikan satu nanti dipisah-pisah. Diperiksa satu-satu. Fa idzan qadal hisab lil ibad kana ba'dahu waznul. Nah, setelah hisab baru ditimbang. Kan angkanya sudah ada nih. Bagaimana bisa ditimbang uang angkanya belum ada? Setelah ditimbang maksud baru kalkulasi. Ditimbang. Li'anal wazna lil jaza, karena penimbangan itu dalam rangka pembalasan. Wa yang bagi ayakuna ba'da muhasabah. Maka penimbangan itu dilakukan setelah dapat angka. Ya, artinya ini berat apa ringan itu kan sudah ketahuan. Jadi berat dan ringan itu kadang-kadang berbeda dengan perkiraan kita. Apa yang kita anggap ringan ternyata di sana berat. Ya, karena tadi itu dua, ikhlasnya full, mutabaannya full, nilainya berat. Contohnya kita hanya sekedar mengambil duri di jalanan, kan ringan itu, ya kan? Nggak seberapa, nggak ada ongkos. Tapi ternyata dapat nilai tinggi di sana. Sementara yang kita emang eksplor diri, ya, mati-matian ibadah, malah nilainya kok kecil. Nah, begitu diperiksa, ada foto-fotonya, Anda ternyata pamer. Contohnya begitu, tidak ikhlas. Banyak sholat tapi ngawur, nggak sesuai dengan panduan. Jadi nggak dapat nilai minim. Nah itu. Jadi perhitungan Allah berbeda dengan perhitungan kita. Li'anal wazn ya fa inal muhasabah li takdir amal, karena muhasabah itu untuk menentukan bobot, wal wazn li izhari maqadiriha liyakuna jaza bihasabiha, karena setelah itu diakumulasi baru ditimbang. Ya. Yang kelima, muhasabatu kufar, hisab untuk orang kafir. Ikhtalafa ahlul ilmi fi masalah muhasabatul kufar. Ulama berbeda pendapat dengan tentang teknis penghisaban orang kafir. Wasahi anal hisab yuradu bi ihata bil amal wa kitabatiha fi suhuf wa ardaha al kufar wa tabikhaha ala ma amiluhu. Fa hadha darb min hisab thabitun bil ittifaq. Wa qad yurabil hisab waznul hasanat li tabayan ana arja fa kafirlah hasanat. Kalau hisab yang dimaksud dihitung, maka orang kafir pun dihitung. Tapi kalau yang dimaksud hisab ini untuk dicari bagusnya, maka orang kafir tidak akan dihisab. Karena semua amalnya buruk. Ya, tapi kalau nilai untuk sekedar nilai semuanya. Tapi nilai ini tidak mendapat ditimbang, nggak bisa ditimbang. Walaupun nilainya bagus, contohnya dia menolong orang, ya, dia juga sedekah, kan orang kafir juga membantu. Bagus nilainya tinggi, tapi tidak masuk hitungan. Gitu. Tidak masuk hitungan. Ya, karena dia tidak ikhlas, tidak beriman. Begitu katanya ya. Udah, sampai di situ dulu. Ini belum selesai. Kita ke tajwid sekarang. Dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengetahui perkembangan Quran sejak diturunkan oleh Allah, ya kan? Lewat Jibril. Jadi Quran itu turun secara penuh, full. Ya. Itu di Baitul Izzah. Langit terendah. Langit terdekat dikumpulkan. Turun semuanya, tapi dari Baitul Izzah ke dunia turunnya bertahap sesuai dengan kemauan Allah, bukan sesuai kemauan manusia. Jadi orang mengira semua ayat ada asbabun nuzulnya. Jawabannya tidak benar. Karena kalau setiap ayat turun dengan asbabun nuzul, berarti Allah ya dipaksa dengan kemauan manusia. Jadi Allah terikat dengan sebab berarti. Tidak. Ada ayat yang turun begitu saja, tanpa ada sebab.
Tapi ada ayat yang turun karena sebab. Salah satu ciri ayat turun dengan sebab, ada kata-kata begini, yas'alunaka. Itu jelas pasti ada sebab. Mereka bertanya kepadamu, anil ahillah, tentang hilal. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Nah, ini berarti turunnya ayat karena panggilan. Panggilan sebab. Tapi ada ayat yang turun tanpa sebab. Nah, huruf-huruf yang dijadikan wahyu, ya, rentetan wahyu dalam bahasa Arab itu semuanya ada 29. Abatasa termasuk tambahannya apa? Tambahannya itu adalah alif, ya. Abatasa jaha khoda zarojasa syasodoto zo'agofa kokalama nawa naha walaya. Lam alif tambahannya. Tapi yang dibunyikan itu ada 28 yang dibunyikan itu. Yaitu dikumpulkan dalam kata-kata abjad, hawas, hutai, kalamun, sa'fasun, korosyat, sakhadun, dozogun. Ini dari mulai pengucapan dulu. A, contohnya. A, I, U. Harus babibu, tatitu, sa, si, su. Nah, harus tahu dulu makhrajnya. Sa, si, su. Sa, menempelkan ujung lidah ke gigi bawah. Sa, si, su. Kalau sin, biasa. Sa, si, su. Ada yang suka keliru. Sa dibaca sin dibaca sa. Kalau titik 3, sya, shi, shu. Pedomannya adalah jim. Ya, kita buat aj, a dengan jim. Kita sukunkan aj. Nah, disitulah keluarnya shin. Sha, sha, shi, shu. Nanti kalau disukun ash, ish, ush. Itu dari situ dulu. Ya, dia diharkat dengan menjadi sukun. Tuh, yang pertama itu ja, ji, ju. Nah, ha itu huruf tenggorokan. Ha yang naktunya 8. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Kalau besar begini agak dalam, tapi bukan dada. Ha, hi, hu. Bukan ha, hi. Nah, itu betul huruf dada itu. Tapi ha ini bukan huruf dada, huruf tenggorokan, jadi agak bawah. Ha, hi, hu. Kalau yang ha, hi, hu. Ya, ini kentara. Kalau ini dalam qomat azan, hayya 'alas shalah, hay, itu hay. Kalau ditekuk sini susah keluar. Hay, pasti keluar. Itu namanya tenggorokan. Huruf tenggorokan ada 6. Ya, kemudian dadidu. Dadidu, tidak ada titiknya. Dadidu sama dengan d. Kalau ada titiknya, za, zi, zu. Za, zi, zu. Kalau di az, iz, uz. Az, iz, uz. Kalau di pesantren belajar itu dulu, namanya makhraj namanya. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Ada titiknya jadi za. Za sama dengan z sebenarnya. Za, zi, zu. Gimana kalau sukun? Az, iz, uz. Az, iz, uz. Ya. Kemudian sad, shin sudah ya. Sad. Sad ini mirip dengan sa, tapi beda. Dia agak miring. Sa, si, su. As, is, us. Kalau sin, as, is, us. Biasa sin.
as, is, us. Ya, jadi permainan mulut. Dot, dot ini agak tapi nggak keluar udaranya. Ba, bi, bu. Ab, id, ud. Ab, id, ud. Jadi walad. Tantangannya banyak. Kalau setelah lam itu ta, walat. Jadi bukan, ini do. Gimana setelah lam itu do yang begini, ada titiknya. Walau. Bagaimana kalau to, walad. Yang benar itu dot, walad. Seperti Anda mengatakan walad. Di situ tempatnya. Waladdallin. Nanti kita akan periksa ya. Nah, ini baru bahasan saya. Nanti ada dari pengarang ini nanti akan, tapi harus di barcode. Nanti ada waktunya, dia akan menunjukkan pengucapan yang benar, artikulasi yang benar. Terus to, tidak ada udara yang keluar. To. Di titik menjadi dha. Nah, kalau disukun udaranya keluar. Walau, al, id, ud. Tapi kalau to rapat. Ab, id, ud. Nah, nggak boleh ada udara keluar. Ain, a, i, ru. Kalau yang pertama belajar langsung batuk-batuk. Orang tahan gatel. A, I, U. A, I, U. Kalau disukun gimana? A, I, U. Ya. Terus selanjutnya goin. Go. Ini masuk tenggorokan juga. Go. Gi, gu. Lebih kepada G. Tapi ada udara yang keluar. Kalau G kan gagigu, ya, gagigu ini, gu, tenggorokan. Gimana kalau sukun? Al, il, u, itu goin. Fa, ini sering gagalnya orang Sunda mengucapkan fa, jadi p. Fa, fi, fu, ya. Af, if, uf. Ada istilah, siapa yang bilang, saya lupa itu, kata-katanya apa? Yang mengatakan orang Sunda nggak bisa membunyikan fa, fitnah, kata dia. Jadi, ungkapannya begitu ya. Dia sama itu mengucapkan pa. Jadi hadis bukan fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Af, if, uf. Itu latih saben hari. Af, if, uf. Kalau perlu diceban cermin. Fa, fi, fu. Af, if, uf. Af, if, uf. Ya, ko. Ini huruf tenggorokan juga ya. Ko itu ada di sini. Ya, kalau mengucapkan qaumin, nah ini harus hati-hati, jangan sampai terjebak kepada ka, karena maknanya beda. Kalau qaumin komunitas, banyak orang. Kalau qaumin tumpukan, beda maknanya. Jadi ala qaumin. Jadi bukan kau, bukan, tapi kau. Pakai w. Qaumin. Ala qaumin kafirin. Jadi ang ya. Qaumin kafirin atau qaumil kafirin. Jadi jangan qaumil.
Kaumil, tapi qaumil. Qaumil. Itu ya, qaf. Nah, kalau ka ini sama dengan jadi kalau qaf tadi qatiqu. Nah, kalau di hamzah uq. Jadi ada qalqalahnya. Uq. Selanjutnya kaf. Kakiku. Nah, ini sama dengan bahasa Indonesia. Kakiku. Kalau di sukun uk. Nah, beda dengan qaf. Kalau qaf kan uk. Kalau ini uk. Ya. Kemudian nanti kita uji kata-kata beliau nanti. Ini sementara dari saya dulu. Lam, lalilu sama dengan lalilu. Tapi dalam bahasa Arab, kalau lam sukun itu kadang-kadang beda anunya. Alal qaumil kafirin. Jadi bukan qaumil. Qaumil. Contohnya, saya jadi lupa. Nah, itu contohnya lalilu al-ilul. Jadi kita latihan tuh. Ya, ucap satu huruf lalilu al-ilul terus saja gitu. Kemudian mim. Bentar lagi ya. Mim ini huruf lambe, huruf bibir. Jadi mengucapkan mim maksudnya bibirnya main karena dia huruf bibir. Jadi ma, mi, mu. Itu kenapa bayi pertama kali ucap tuh ma, karena paling gampang. Ba, abi, karena umi, abi, kenapa M dan B yang dimilih? Bapak, ibu, kan ada B-nya. Ya kan? Karena itu paling gampang. Pak, bu, ma, itu. Jadi ma, mi, mu. Am, im, Selanjutnya nun. Na, ni, nu. Sama dengan N. An, in, un. Cuma kalau N sukun ini hati-hati jangan sampai an gitu. An gitu. Tidak boleh. An. Contohnya kita mengucapkan Fatihah, suratul Fatihah. Bukan ana, am, bukan gitu. Sebab itu bukan huruf qalqalah, namanya ngegleong nih. Langsung rapat. Ta alaihim, bukan ta. Jangan keliru dengan ini, dikiranya ainnya sukun nantinya. Ta, salah. Ta alaihim. Ta alaihim. Ta alaihim. Tapi kalau ini suka kedengaran an'amta. Jadi tanya itu ainnya disukun kayaknya. An'amta alaihim. Seakan-akan dua ain itu. Tasdid. Ya. An'amta alaihim gitu. Yang selanjutnya ha tadi tuh ha. Jadi jangan terlalu ke dalam ha gitu. Itu dada berarti. Ini huruf tenggorokan ya. Jadi gini, ihdinas jadi gitu. Jadi ihdinas. Jadi kayak jijik, bukan ini di sini. Ihdinas. Kalau ha kan gitu. Tapi ihdinas kan hanya ada dua kan. Ha kecil, ha besar. Kalau kecil ya. Ya, jadi jangan itu jangan. Itu sudah melampaui batas ya. Saksi di akhirat ya ada. Kan tadi sampaikan tadi itu nabi-nabi watakunu syuhada alaihim dan kuntum khaira ummat. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan kamu adalah sebaik-baik umat. Ya kan? Nanti ada lagi
Wa takunu syuhada'a. Kamu kelak akan menjadi saksi. Kita nanti akan dilantik oleh Allah menjadi saksi bagi generasi terdahulu. Itulah kemuliaan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kita kan lahirnya belakangan. Yang namanya saksi kan harusnya udah pengalaman duluan kan? Harusnya di mana-mana yang namanya saksi itu duluan, lebih berpengalaman. Tapi kita lahir belakangan, ya, diperiksa duluan. Kita duluan, setelah kita selesai, kita menjadi saksi. Ini terasa aneh sebenarnya. Karena kita, ya, saya nggak tahu yang lahirnya belakangan. Tapi ternyata kita tahu. Karena apa kita tahu? Karena agama kita komplit. Benar nggak ini perbuatan baik? Kita tahu yang komplitnya. Kita diberi 100%. Umat lain hanya 10%, 20%. Sehingga kita jadi saksi. Itu Pak. Nah untuk kita, Nabi Muhammad yang akan menjadi saksi dan orang saleh. Orang-orang ini, teman kita ini akan menjadi saksi. Kamu dulu tinggal di sini, betul, betul. Kalau kita nggak ngaku, nanti akan dipanggil saksi. Oh iya, saya saksikan dia di sini. Dia apakah orangnya saleh? Iya, saya mengaku dia saleh. Yang lain juga, saya mengakui dia orang baik. Itu ucapan yang jujur, nggak bisa nggak ada pura-pura nanti. Semua benda saat itu nanti akan seolah-olah hidup. Nah, Allah kan menyatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita. Bumi ini kan mati kan, menurut kita ya, benda mati. Tapi dia akan bercerita apa yang sudah kita lakukan. Berarti semua isi bumi juga sama. Quran mati kan, menurut kita kan. Nanti dia akan tampil hidup. Ketika kita ditempatkan di posisi yang tidak semestinya, ya bahasa kitanya Quran itu komplain. Jangan di situ dong tempatnya. Nah, Allah beri hak. Kenapa kamu keberatan? Karena dia suka membaca saya. Tuh, ini apa? Quran akan menjadi syafaat. Dia dahulu sering membaca saya. Bahkan orang-orang tertidur, dia bangun malam membaca saya. Nah itu, jadi katanya posisi seseorang di surga sangat terkait dengan sejauh mana dia banyaknya baca. Katanya begitu Pak, ada keterangan hadis. Jadi kalau posisi ini nggak tepat dengan frekuensi bacanya, maka Quran akan datang menyampaikan keberatan. Itu katanya. Ya, makanya Quran disebut sebagai syafi' di hari kiamat. Ya cukup ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, mentakdirkan mereka penuh berkah dan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.